Menjelaskan bagian-bagian firman Tuhan ini, yaitu nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya, saya minta Trivena baca ayat 4, kita sama-sama kembali lagi yang cepat-cepat. Trivena baca ayat 4. Kita sama-sama simak kata-kata demi kata. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Di dalam pergumulan kita hari lepas hari, di dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi, di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, di dalam himpitan-himpitan yang kita hadapi, kita tidak sampai mencucurkan darah, tidak ada darah. Tapi biasa kita keluarkan apa? Air mata. Kita keluarkan suara kesal, suara tidak mampu, suara rasa tidak berdaya kita keluarkan, tapi itu bukan darah. Kenapa sampai Petrus bisa menulis seperti begini, bahwa di dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Berarti firman Tuhan menegaskan kepada kita sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus, yang sudah memegang nama Yesus, dan kita akui bahwa kita ini dari nenek moyangnya kita Kristen, dan kita sudah menjadi pengikut Kristus. Berarti kita tidak sampai mencucurkan darah. Di dalam pergumulan kita, yang ada yang kita keluarkan adalah air mata, tangisan kita di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta Tuhan untuk campur tangan dalam pergumulan yang kita hadapi. Tetapi di ayat 5 dia berkata apa? Cepat. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tetapi kebanyakan kita sering putus asa, amin. Kebanyakan kita sering putus asa, kita lupakan firman Tuhan. Saya paling suka dengan satu pujian ini. Kalau sudah dalam suatu tantangan masalah, saya cuma berkata begini: dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita punya perjalanan nanti akan menghadapi kesulitan ini? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa nanti kita akan begini? Atau Tuhan tidak tahu nanti kita akan melewati satu ujian yang berat? Tuhan tidak tahu kita akan melewati satu kesusahan yang berat? Tuhan ambil orang dekat kita, Tuhan mengambil orang yang kita kasihi, mengambil pulang, artinya meninggal, kita rasa kehilangan. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tuhan tahu sudah dari semulanya. Ya, sebelum datang ke tempat ini, saya tadi di sana saya bilang kepada anak saya Teresa, apakah Tuhan tidak tahu bahwa nanti ini si Rebeka ini akan lahir dan dia akan bernama Rebeka Tania? Tuhan tahu. Bukankah hikmat Allah yang berikan kepada kita untuk kita memberi nama ini? Bukankah Adam dan Hawa di Taman Eden Allah memberikan hikmat kepada mereka? Atau Allah katakan bahwa nanti yang terbang-terbang itu kamu udah kasih nama burung, yang merayap-merayap itu kamu udah kasih nama ular? Ada? Tidak. Tetapi hikmat yang Allah taruh di dalam pribadi kedua orang ini, sehingga mereka bisa ada, bisa memberi nama satu persatu hewan-hewan itu. Berarti apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah tahu, dan Tuhan sudah tahu dari awalnya kita akan melewati. Seperti tadi keluarga menyaksikan sesuatu yang kayaknya aneh juga ya, unik juga ya. Sudah sekian lama tinggal di dalam rumah ini, tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat. Bukankah kita bilang, kenapa ya tiba-tiba ada hikmat Allah untuk kita bisa mau merenovasi, atau kita mau menambah, memperlebar? Kenapa tidak dari dulu? Lah itulah waktu Tuhan, itulah saat Tuhan untuk mengadakan sesuatu hal. Atau hari ini Tuhan izinkan kita jatuh ke dalam suatu malapetaka. Bukankah kita katakan, aduh kenapa terjadi? Kita manusia punya keterbatasan, amin. Kita bisa lihat cuma di depan ini. Seperti sekarang, di luar sini saya tidak tahu siapa-siapa ada duduk di balik tembok ini. Tapi Tuhan lihat ada yang duduk di balik tembok ini siapa. Ya toh, berarti kita akui kekurangan-kekurangan kita akui keterbatasan kita, tangan kita mau sampai ke sesuatu